Apa kabar semuanya? Happy Chinese New Year. Karena saat saya merekam tepat di tanggal 1 Februari tahun 2022. Apa kabar teman-teman? Senang sekali bisa berjumpa kembali di channel YouTube saya, Ivi Lewihana. Channel ini berisi kesaksian-kesaksian saya sebelum saya mengenal Tuhan sampai saya mengenal Tuhan sampai hari ini. Tentunya berbagai kisah, cerita, dan juga ada lagu-lagu. Terima kasih buat teman-teman yang setia mengikuti channel saya, dan salam kenal juga buat teman-teman yang baru saja melihat konten ini. Dan pada hari ini saya memang ingin jalan-jalan, dan sekarang saya ada di 2 jam dari rumah saya. Saya tinggal di Surabaya dan sekarang saya sudah ada di Pantai Modung, Madura. Dan kali ini saya ingin kesaksian tentang bagaimana teman sekerja saya bertanya kepada saya. Jadi teman-teman sekerja saya sudah menyaksikan hidup saya. Ya, seperti yang difirmankan Tuhan bahwa hidup kita adalah suratan terbuka. Suratan terbuka atau adalah firman Tuhan yang terbuka, di mana teman-teman kita, saudara kita, dan orang sekitarnya melihat Tuhan itu dari perbuatan kita. Maka itu bagaimana kita harus berhati-hati, bagaimana salehnya kita harus hidup, sebab kita adalah suratan terbuka Tuhan. Dan ketika teman-teman saya itu menyelesaikan kehidupan saya, penderitaan saya, kesesakan saya, kesulitan dan kekurangan saya, tetapi mereka melihat bahwa saya sampai hari ini masih tetap kuat, masih tetap tegar, bahkan melewati segala badai gelombang. Teman-teman saya, tiba-tiba ada satu orang yang memberanikan diri bertanya kepada saya ingin WA sama kamu, tapi saya terus mengurungkan niat, dan saya ingin bertemu langsung dengan kamu. Saya ingin bertanya kepada kamu, bagaimana caranya supaya memiliki kekuatan seperti kamu. Sebab jika kami semuanya memiliki permasalahan dan pergumulan seperti yang kamu rasakan, pastilah kita semua tidak mampu. Bagaimana? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu perbuat sehingga kamu begitu kuat menjalani kehidupan ini? Itu yang teman saya katakan kepada saya. Saya diam. Saya tertawa dan saya bilang bahwa kekuatan saya hanya dari Tuhan. Kekuatan saya hanya kepada Tuhan, dari Tuhan dan kepada Tuhan. Itulah teman-teman. Sebenarnya kita tidak usah berbicara kepada orang-orang bahwa kita kuat. Kita tidak usah berbicara sama orang-orang bahwa kita baik. Tetapi mereka akan mengatakannya sendiri, sebab mereka yang menilai kehidupan kita. Lalu, apakah sebenarnya yang membuat saya kuat? Padahal sebenarnya saya pun juga sering merasakan saya sudah tidak kuat lagi. Saya pun sendiri sudah sering merasakan bahwa saya sudah mau stres atau mau frustasi. Tetapi saya mengingat firman Tuhan. Yang saya lakukan adalah mengingat firman Tuhan. Yang saya lakukan adalah kembali kepada firman Tuhan. Dan saat kita mengingat dan kembali kepada firman Tuhan, maka Tuhan sendiri akan memberikan kekuatan kepada kita. Ada di dalam firman Tuhan. Mari kita klaim janji Tuhan. Mari kita klaim firman Tuhan. Ada di dalam Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan. Yesaya 30 ayat 15 ya teman-teman. Mari kita buka bersama-sama dan kita baca bersama-sama. Sebab bukankah iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Jadi mari kita ucapkan sampai telinga kita sendiri mendengar. Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan.
Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Itulah yang menjadi rahasia dari kekuatan saya. Biar semuanya badai hidup atau kekeringan, penderitaan, tidak ada yang mampu untuk memisahkan saya dengan kasih Tuhan. Sebab ketika kita bertobat, ketika kita memohon ampun kepada Tuhan, setiap hari apa yang kita perbuat salah, apa yang kita perbuat keliru, kita bertobat. Ketika Tuhan mengatakan kamu harus bertobat di area ini atau di area itu, ketika kita taat untuk bertobat dan tinggal diam, ada kalanya kita sudah nggak bisa lagi untuk menyelesaikan masalah. Solusi sudah tidak bisa lagi kita dapatkan. Kita hanya bisa diam dan menanti. Dan pada saat itu ketika saya menyetir ketika saya menyetir dari perjalanan satu toko ke toko lain, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, sampai kapan saya tinggal diam? Tuhan, sampai kapan saya harus bersabar? Sampai kapan Engkau menolongku? Sampai kapan Engkau membebaskan aku dari keterikatan-keterikatan ini? Sampai kapan Engkau memberikan aku berkat supaya aku bisa memberkati lebih lagi? Sampai kapan rasa sesak ini harus berakhir Tuhan dan saya diberikan kemenangan? Kapan kemenangan demi kemenangan itu Tuhan berikan kepada saya? Saya takut Tuhan, saya khawatir. Tetapi yang saya dapatkan, Tuhan langsung memberikan jawaban dari hati saya. Saya kaget sekali. Tuhan berkata begini kepada saya, mengapa engkau bertanya? Mengapa engkau banyak bertanya? Mengapa engkau bertanya kapan? Karena waktu adalah rahasiaku. Karena waktu adalah bagianku. Mengapa engkau tidak berpikir? Mengapa engkau tidak bertanya, Tuhan, apa yang harus saya lakukan ketika saya harus sabar menantikan janji Tuhan? Apa yang harus saya lakukan saat saya menantikan janji Tuhan? Entah kamu mau menginjil, entah kamu mau bersaksi, entah kamu mau mendoakan orang sakit, entah kamu mau menolong orang demi orang. Mengapa kamu tidak mengatakan apa yang harus saya lakukan ketika saya menantikan janji Tuhan? Tapi mengapa kamu selalu bertanya kapan saya akan digenapi janji Tuhan? Saya malu teman-teman, saya malu saudara. Bukankah kita selalu pengen instan, kita selalu pengen cepat, kita selalu pengen sampai kepada tujuan. Tetapi Tuhan punya rencana di setiap perjalanan. Tuhan selalu punya cerita di setiap kesusahan. Dengan begitu kita menjadi kuat, kita menjadi semakin dimurnikan, semakin mengenal Tuhan, semakin mencintai Tuhan di dalam setiap perjalanan kita. Dan saya percaya di saat nanti saya sudah menerima janji-janji Tuhan, saya pasti akan berbahagia, saya pasti akan menangis sukacita, bersorak-sorai, karena apa yang dijanjikan Tuhan saya peroleh setapak demi setapak, selangkah demi selangkah, setia demi setia. Demikian kesaksian saya yang saya sharingkan sama teman-teman. Buat teman-teman yang saat ini sedang berada dalam kesesakan, sedang menantikan janji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kiranya Engkau memberikan hati kami kuat, memberikan hati kami bersabar untuk menantikan janji-Mu, dan berikanlah kami hikmat supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan untuk menantikan janji-Mu, supaya kami harus tahu apa yang kami perbuat sembari kami terus berjalan menantikan pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih teman-teman sudah menonton channel demi channel, konten demi konten. Sampai jumpa di konten saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.